Yusma. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yakub. Kalau Pak Yakub bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat juga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Sebelum kita melakukan course pada hari ini Bu, sebagai langkah awal tentunya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama tentunya yang harus kita diskusikan adalah tentang rubrik penilaian daripada kegiatan coach dan coaching kita pada hari ini. Apakah kemudian Ibu Yusma nanti sudah melakukan praktek coach dan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau seperti apa? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya? Dan tentunya jangan lupa Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Tentunya harus ada unsur kemitraan, proses yang kreatif dan tentunya memaksimalkan potensi. Terus hal pertama yang saya tanyakan Bu, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Terus dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira secara spesifiknya kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan? Ya, jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu Pak mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus Ibu, tentunya kan kalau kita melakukan kegiatan coach dan coaching, hal yang harus juga kita perhatikan adalah terkait dengan indikator. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan proses coaching kali ini? Ya, jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Iya. Baik Bu, kalau begitu untuk kegiatan praobservasi barangkali cukup sekian. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan kegiatan praktek coaching dengan coachingnya. Olehnya itu waktu saya persilakan Ibu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yusma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Iya, jadi alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar Ibu Rizka ada yang mau diceritakan atau mau disampaikan begitu? Iya Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Yusma. Iya, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit aja ya, atau sampai 20 menit ya, kita ngobrol-ngobrol begitu. Berarti apa ya yang mau disampaikan ini Bu? Begini Ibu, di sekolah saya itu pembelajaran yang Bapak Ibu guru gunakan di sekolah itu masih monoton, masih menggunakan metode yang lama, masih menggunakan metode ceramah, hanya menggunakan buku saja, dan pokoknya media-medianya itu tidak bervariasi seperti pada zaman sekarang. Baik Bu, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan Ibu Rizka ini adalah pembelajaran dari teman-teman di gurunya di sekolah ya Bu, yang tidak bervariatif. Iya, betul sekali Ibu. Kira-kira dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu Rizka
kita dapatkan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materinya itu untuk pembelajaran ini? Dalam percakapan hari ini, saya ingin adanya perubahan untuk kedepannya, agar pembelajarannya di sekolah saya lakukan itu bisa berubah, tidak monoton seperti sekarang ini, sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah bervariasi. Oke. Dari Bu Rizka sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau model media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Rizka sekarang ini berada di level berapa Bu? Kalau sekarang di sekolah itu masih minus sekali, masih ada di, kalau sekarang masih mungkin sekitar 5 sampai 6, kalau 5 sampai 6 itu. Oke, jadi di level 5 sampai 6 ya Bu kondisi sekarang. Kira-kira di level berapa Ibu ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah itu? Kalau yang saya inginkan itu ada di level 7 sampai 8. Oke, jadi di level 7 sampai 8 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya masih memikirkan tentang strategi atau langkah-langkah apa yang saya harus gunakan Ibu, mungkin dengan cara pendampingan individu atau bisa saja menggunakan face to face, tapi dapat bergantian seperti itu. Jadi begitu. Jadi mentoring nanti itu akan merencanakan pendampingan individu atau face to face ya Bu. Apakah ada langkah-langkah atau tindakan strategi yang lain Bu yang mungkin bisa dilakukan? Kalau bukan mentoring atau face to face, mungkin dengan cara saya mendatangkan sebuah mentor supaya kita melakukan workshop di sekolah tentang bagaimana penggunaan media pembelajarannya baik atau yang lebih bervariasi ke depannya. Jadi nanti Ibu Rizka akan mendatangkan mentor ya Bu untuk pelatihan workshop. Nah, dari ketiga ini kira-kira Bu Rizka saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya dengan cara mentoring Ibu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu juga menerapkan waktunya untuk Ibu Ibu guru, atau bahkan untuk mencari pematerinya itu Ibu yang lebih sulit. Oke, jadi mentoring ya Bu. Iya Ibu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Rizka memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa Bu? Atau bagaimana? Kalau saya ingin meminta bantuan kepada guru-guru di sekolah atau bahkan kepala sekolah untuk mendatangkan menggunakan ahli IT, menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah ada ide ini dan itu juga, nanti saya meminta bantuan kepada kepala sekolah atau mentoring Ibu. Berarti Bu Rizka ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya Bu, atau mau direalisasikan mentornya? Kapan ini mau direalisasikan mentornya Bu? Insya Allah secepatnya Ibu, mungkin minggu depan. Insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut.
Bagus sekali Bu Rizka. Jadi dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di dalam bidang itu. Iya Bu, alhamdulillah Bu Rizka. Sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Bu. Saya tunggu nanti ya kabar-kabar Bu Rizka untuk melakukan pendampingan Ibu ini dan mendengar cerita-cerita dari Bu Rizka. Dari percakapan hari ini mungkin cukup sampai di sini Bu. Semoga rencana Ibu ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih banyak Ibu atas mentoringnya hari ini dan atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya cerita panjang lebar. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Assalamualaikum Bu Yusma. Waalaikumsalam Pak Yakub. Alhamdulillah Ibu Yusma tadi telah melakukan kegiatan coach dengan Ibu Rizkawati. Akan tetapi sebelum kita duduk, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yusma terkait dengan kegiatan coach dan coach yang dilakukan tadi. Salah satunya adalah terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan dari kegiatan coach dan coach tadi. Apakah sudah memenuhi indikator yang Ibu sampaikan tadi atau seperti apa? Ya Pak, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur ini bisa menggali koshi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Ya. Baik Bu. Menurut saya Bu, apa yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan proses coaching yang baik dan benar. Sudah berjalan dengan baik dan juga tentunya proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga satu hal yang tentunya menjadi catatan saya bahwa Ibu tadi telah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rizkawati, tentunya dengan menemukan solusi dan permasalahan yang juga coaching tadi sudah lakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sekarang pertanyaan terakhir buat saya sebelum kita tutup, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu barusan lakukan tadi. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu dengan cara lain lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Ya. Semoga mudah-mudahan Bu, semua kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching dan coach lebih baik lagi tentunya, dan mudah-mudahan kegiatan observasi yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat Bu untuk kegiatan pengembangan karir kita ke depan. Saya kira cukup sekian Bu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Yakub? Alhamdulillah Bu, sesuai dengan cuaca yang ada sekarang, alhamdulillah sehat walafiat, apalagi agak cerah ini Bu. Alhamdulillah. Sesuai dengan isi dompet juga ya Pak? Iya betul. Oh, sesuai tanggal tua Pak. Iya. Nah, begini Pak, Ya. sebelum Bapak melakukan coaching, Iya. saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Begini Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee saya akan amati, tapi sesuai dengan penilaian yang rubrik penilaian yang saya akan amati berdasarkan dengan menggunakan alur Tirta. Iya. Ya, dan juga bagaimana cara Bapak untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa juga dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching disertai dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Yakub, kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Iya. Jadi begini Bu Rizka, terkait dengan kompetensi yang ingin nantinya saya kembangkan, pertama tentunya adalah terkait dengan presence atau kehadiran penuh. Kemudian kompetensi yang kedua adalah saya punya angan-angan bagaimana kemudian kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya. Luar biasa Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam pelaksanaan coaching kali ini Pak? Iya. Terkait dengan kompetensi yang lebih spesifik lagi, tentunya yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengenai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang penting barangkali Bu, untuk kita gali pada kegiatan coach dan coaching kali ini. Wow, iya Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Kalau indikatornya Bu, saya maunya coaching nanti bisa menemukan permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahannya, ataukah menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi kira-kira indikator itulah yang nantinya akan saya tekankan pada coaching saya. Seperti itu. Berarti coachingnya yang harus menemukan solusinya. Iya Bu, betul. Baik Pak, saya persilahkan kepada Bapak untuk melakukan coaching kepada Ibu Jusma. Selamat meng-coaching Pak. Baik Bu, jadi terima kasih atas petunjuknya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi saya bisa aplikasikan dalam kegiatan praktek coach dan coaching yang saya lakukan dengan Ibu Jusma. Assalamualaikum Bu Jusma. Waalaikumsalam Pak Yakub. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah masih sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapak bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat juga. Terus Ibu dengar-dengar katanya ada yang mau disampaikan Bu atau diceritakan kepada saya. Hal apa itu? Ya Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Iya. Begini Pak, jadi Ya. terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah Pak, Ya. saya perhatikan dari tahun ke tahun kok
tidak ada perubahan Pak. Iya, iya. Penyampaian materi pembelajarannya yang masih menggunakan metode Iya, iya. konvensional saja. Iya, iya. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama Pak, kalau perkembangan semakin canggih, Iya, iya. teknologi pembelajaran juga akan semakin pesat. Iya, iya. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau tahu ada perubahan Pak. Dia hanya mengandalkan metode ceramah saja sehingga pembelajarannya kurang bervariasi Pak. Seperti itu Pak. Baik, Bu. Artinya Bu, kalau boleh saya garis bawah yang Ibu sampaikan tadi, artinya di sekolah Ibu Jusma ini, teman-teman Ibu Jusma menyampaikan pembelajaran itu kurang variatif ya, seperti Ya, itu Pak. barangkali. Ya. Begitu Pak. Dia medianya atau model pembelajarannya masih model yang lama begitu Pak. Iya, iya, iya. Terus Ibu Jusma, kira-kira dari percakapan kita pada kesempatan ini, hal apa yang Ibu Jusma kira-kira ingin dapatkan? Iya, jadi yang ingin saya dapatkan Pak di sini Ya. adanya perubahan di sekolah, Iya, iya. khususnya dalam hal penyampaian materi Pak, materi Ya. pembelajaran di sekolah. Iya, jadi harapannya Ibu Jusma ini adanya perubahan ya? Iya Pak. Iya, iya, iya. Kira-kira perubahan yang seperti apa Bu yang ingin Bu Jusma dapatkan? Kira-kira yang seperti apa? Jadi yang ingin saya dapatkan di sini Pak, saya ingin metode pembelajaran di sekolah ini bervariasi. Iya, iya. Atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Ya. seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang kayak Quizzes yang sekarang Ya, sedang ya. marak Pak. Iya. Sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu Ya, sudah ya. lebih baik Pak. Ya. Dan mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Ya. Jadi ya supaya lebih bervariasi begitu Pak. Iya, iya, iya. Artinya metode pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi seperti menggunakan Quizzes ataukah dengan menggunakan PowerPoint, saya pikir metode itu sekarang yang kalau kemudian kita bisa rating dari angka 1 sampai 10 misalnya, kira-kira metode pembelajaran itu berada pada rating angka 10. Artinya apa? Metode pembelajaran Quizzes atau PowerPoint itu memang sangat dibutuhkan untuk keadaan kondisi kita yang di zaman yang sangat berkembang sekarang ini. Terus Bu Jusma, kira-kira di sekolah ATA ini kalau misalnya kita buat angka penilaian dari 1 sampai 10, kira-kira teman-teman Ibu Jusma sekarang berada di angka berapa dalam menerapkan metode pembelajaran itu? Sepertinya Pak, kalau di teman-teman guru sekolah saya ini berada di level 5 saja Pak. Iya, iya, iya. Iya. Kayaknya level yang lebih tinggi ini agak sulit. Iya, iya. Di level 5 di? Iya Pak. Iya, iya. Kira-kira Bu, usaha apa yang Ibu bisa lakukan untuk menciptakan adanya tersebut supaya levelnya ini bisa berkembang sedikit dari 5 menjadi 7 lah, paling rendah 7 lah. Kira-kira usaha apa Bu yang Ibu bisa lakukan untuk menaikkan ini levelnya? Sebenarnya saya masih memikirkan rencana Pak, Ya, ya. tindakan yang bisa membuat yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau Ya, ya. pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan guru, atau ada secara face to face tapi Ya, ya. secara bergantian begitu Pak. Iya, iya. Mentoring ya Bu Di? Iya Pak. Mentoring atau pendampingan kira-kira. Selain itu Bu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Jusma terapkan dan tentunya teman-teman Ibu Jusma bisa juga melakukan strategi itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, Iya, iya. saya akan melakukan
konsultasi dulu dengan kepala sekolah Pak, Iya, membuat iya. semacam kegiatan pelatihan Iya. yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru. Iya, iya. Khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Iya, iya. menggunakan metode media yang bervariasi Pak. Iya, iya. Berarti Ibu Jusma ini kedepannya merencanakan untuk melakukan kegiatan workshop Iya. atau pelatihan ya seperti itu barangkali Bu Jusmadi. Terus kira-kira untuk saat ini Ibu Jusma kira-kira untuk lebih nyamannya dan lebih cepatnya ini kegiatan terrealisasi, kira-kira yang mana yang akan ditempuh oleh Ibu Jusma? Sebenarnya saya nanti mungkin minta bantuan Ya. sama teman sekolah, teman guru di sekolah, atau memang yang ahli dari bidang IT Pak untuk menggunakan pembelajaran itu supaya bervariasi. Misalnya di sekolah ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dari teman-teman operator. Iya. Oke Bu, jadi artinya Bu Jusma kedepannya ingin melakukan kegiatan mentoring dengan cara melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolahnya dalam rangka merealisasikan kegiatan mentornya ya Bu. Iya Pak. Iya. Mudah-mudahan Bu kegiatan yang Ibu rancang secepatnya bisa direalisasikan. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada kabar baik Bu ya terkait dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan nantinya. Insya Allah Pak. Baik Bu Jusma, kira-kira dari percakapan kita pada hari ini apa kira-kira yang Ibu Jusma bisa simpulkan dan dapatkan dari kegiatan kita pada kesempatan ini? Ya Pak, jadi dari percakapan kita ini Iya. saya mendapatkan gambaran bagaimana cara ketika perubahan di sekolah ini bisa terjadi Pak. Iya. Seperti kegiatan mentoring yang kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Iya. Baik Bu Jusma, artinya sudah ada gambaran buat saya tentunya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ke depan. Tentunya yang saya tunggu-tunggu dan saya harapkan adalah adanya kabar baik dari Ibu Jusma tentang kegiatan kolaborasi yang Ibu lakukan dalam rangka meningkatkan pembelajaran di sekolah Ibu Jusma tentunya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya dan mendengarkan keluh kesah dari saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya Pak. Baik Bu. Mudah-mudahan Bu di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu dan saling bertukar pikiran lagi terkait dengan bagaimana melihat sekolah kita masing-masing jauh lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bu Jusma. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yakub. Waalaikumsalam Bu Puskawati. Wow. Tadi Pak Yakub sudah melakukan coaching dengan Ibu Jusma. Ya. Nah, sebelum penutupan Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Bapak lakukan. Ya. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam melakukan coaching kali ini?
Baik Bu, jadi di coaching kali ini alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dengan kegiatan alur tirta, tentunya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut tentunya bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi tentunya. Seperti itu Bu. Wow, luar biasa Pak. Dan saya tadi melihat cara Bapak observasi itu sudah bagus. Bapak sudah prosesnya itu berjalan dengan lancar. Bahkan Bapak menggunakan alur tirta, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Jusma, dan Bu Jusma bisa mendapatkan solusi ya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan prinsip coaching kali ini. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Iya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Kalau bicara terkait kompetensi Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses coach dan coach tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Jadi butuh pendalaman terkait dengan kegiatan coach dan coaching. Seperti itu. Ya, itu adalah harapan kita semua Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Pak observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan pelajaran dari coaching hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jusma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, walaupun masih tanggal tua. Oke Bu, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching pada kesempatan kali ini, sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan bobot-bobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Rizka adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi kemudian ada pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik di observasi nanti? Oke, pertanyaan saya ini mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Rizka dalam proses coaching kali ini?
Saya ingin coach saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, berdasarkan atau menemukan sendiri langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu, Ibu. Baik, demikian dulu ya Bu. Pra observasi kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Ibu Jusma atas kesempatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yakub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yakub? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengar-dengar Bapak ingin ada yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan. Apakah betul Bapak? Ya betul Bu, ada sesuatu ini Bu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Begini Bu, terus terang saya sampaikan bahwa rekan-rekan saya dari sekolah itu saya lihat sampai saat ini metode pembelajaran yang digunakan itu masih menggunakan metode pembelajaran konvensional atau yang lama ya, seperti ceramah ataukah mempersilahkan anak-anak membuka bukunya kemudian membaca begitu saja. Tentunya metode ini kan kita ketahui bersama bahwa barangkali sudah ketinggalan zaman, sehingga ini berdampak atau berpengaruh pada kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tentunya. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi di sini, Bapak permasalahannya ini adalah tentang rekan-rekan Bapak yang masih kurang bervariatif dalam menggunakan media pembelajaran. Iya, betul sekali Bu. Artinya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah selama ini tentunya kurang variatif, dan medianya pun atau model pembelajaran yang dilakukan adalah model pembelajaran yang lama seperti itu. Monoton ya Pak. Iya betul. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin didapatkan oleh Pak Yakub? Kalau saya secara pribadi dan harapan teman-teman tentunya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas, seperti itu. Jadi Pak Yakub ingin melakukan perubahan, adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bapak dapatkan? Kalau melihat perkembangan sekarang Bu, saya harapan terbesar saya adalah saya ingin mendapatkan atau memperoleh perubahan dalam hal metode pembelajaran atau media pembelajaran yang digunakan oleh teman-teman di sekolah itu lebih bervariatif. Apalagi sekarang kan ada berbagai macam media yang bisa kita gunakan, bisa kita gunakan kuisis ataukah PowerPoint dan lain sebagainya. Makanya kemudian metode yang selama ini digunakan oleh teman-teman, metode ceramah, saya pikir metode itu sudah ketinggalan zaman, sehingga mau tidak mau kita harus beranjak untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Iya, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin sampaikan guru-guru Bapak itu atau rekan-rekan Bapak di sekolah itu masih menggunakan metode yang lama. Dan Bapak ingin guru-guru Bapak atau teman-teman Bapak itu menggunakan berbagai metode yang lebih bervariasi lagi ke depannya.
kira-kira Pak, Iya. menurut Bapak di sekolah Bapak ini kalau dikaitkan dengan level mulai dari 1 sampai 10, rekan-rekan Bapak ini masih berada di level berapa Pak? Kalau bicara level Bu, kan dari sekolah saya itu kebetulan rekan-rekan guru adalah tenaga pengajar lama semua. Jadi kira-kira levelnya itu masih di level 5 Bu. Level 5. Level 5. Iya. Oke, levelnya ya Bapak di sekolah itu masih level Iya, iya. 5. Kira-kira Bapak ingin teman-teman Bapak ini atau rekan-rekan Bapak ini berada pada level berapa ke depannya? Iya, iya. Kalau harapan saya Bu, saya ingin teman-teman itu minimal lah, paling minimal teman-teman itu berada di tingkatan yang atau level ke-7 lah, betul? Kenapa? Karena kalau kemudian kita bicara level 1 sampai 10 misalnya, level 10 barangkali agak ketinggian. Kenapa? Karena teman-teman saya di sekolah itu rata-rata guru senior yang tentu kita paham bersama kalau bicara soal IT, Masih minim. ya masih minim seperti itu. Jadi cukup barangkali antara level 5 atau sampai 7 lah Bu maksimalnya, itu barangkali. Dari level 5 sampai 10 untuk mencapai itu Ya. di level 7 kira-kira apa sih usaha yang Bapak akan lakukan Ya, untuk ya, menciptakan perubahan di sekolah Bapak? Ya, ya. Bicara soal usaha atau rencana Bu, terus terang sampai saat ini saya masih memikirkan kira-kira rencana seperti apa yang akan saya lakukan ke depan dalam rangka menaikkan level tadi itu yang dari level 5 menjadi 7. level 7. Terus untuk kedepannya barangkali hal pertama yang bisa kami lakukan adalah melalui pendekatan mentoring barangkali seperti itu. Ya, kegiatan mentoring dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik. Ya, bicara terkait usaha Bu, kira-kira kedepannya saya punya rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat adalah dalam bentuk kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru di sekolah, seperti itu barangkali untuk lebih, artinya lebih efisiennya itu kegiatan melalui kegiatan mentoring atau pendampingan individu. Oke, mentoring. Bapak akan melakukan mentoring atau pendampingan. Kira-kira nih Pak, selain itu apakah ada strategi yang mungkin atau pernah Bapak terapkan di dalam untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman Bapak secara nyaman ataupun dengan secara supaya agar teman-teman Bapak ini tidak tersinggung seperti itu Pak? Bisa saja Bu, ada metode lain selain dari kegiatan mentoring atau pendampingan itu tadi. Akan tetapi saya butuh konsultasi dulu Bu ke ibu kepala sekolah. Kira-kira kegiatan seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya, apakah kemudian kita melakukan kegiatan workshop ataukah dalam bentuk pelatihan yang intinya kegiatan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif tentunya. Oke. Untuk mentoring nanti Pak, kira-kira Bapak memerlukan bantuan dari siapa atau apalagi
untuk kedepannya mungkin Ya. rekan-rekan guru di sekolah atau seperti apa Pak? Kalau bantuan Bu, mungkin tentunya saya pribadi memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Artinya bisa barangkali dari operator sekolah ataukah dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah, seperti itu. Oh, jadi Pak Yakub ini ingin melakukan Iya, iya. mentoring Iya. dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bapak ya. Iya, iya, betul. Kapan kira-kira Bapak ingin melakukan aksinya atau kegiatan ini? Insya Allah mudah-mudahan secepatnya Bu itu bisa direalisasikan ini kegiatan. Mudah-mudahan minggu depan ada waktu Bu, saya rencana mencoba melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, ini rencananya Bapak sudah sangat luar biasa. Dari percakapan kita pada hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Iya, iya. Alhamdulillah Bu, dari percakapan kita pada kesempatan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya. Mudah-mudahan ke depan apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa saya realisasikan di sekolah ke depannya. Oke, ya. Alhamdulillah Pak, Ya. Bapak sudah menemukan gambaran atau mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan dalam Ya, ya. pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Dan saya tunggu nanti kabar baiknya Pak Yakub setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan ceritanya lagi Pak Yakub mengenai percakapan kita hari ini. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi dengan teman yang bisa menjalankannya dengan baik, dan semoga Bapak bisa menjalankannya dengan baik tanpa ada kendala, dan levelnya Bapak mulai dari yang level 7 itu dapat tercapai dengan baik. Iya Bu, harapan kita bersama tentunya itu. Terima kasih tentunya Bu sudah meluangkan waktu berbagi dengan saya, mau mendengarkan keluh kesah saya, memberikan solusi ke depannya terkait hal-hal apa yang bisa saya lakukan yang tentunya bisa bermanfaat kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah ke depan. Amin. Sama-sama Pak. Jika Bapak ingin melakukan konsultasi lagi atau melakukan sharing-sharing lagi dengan saya, Bapak bisa menghubungi saya langsung atau Siap. Bapak bisa datang langsung ke rumah. Iya Bu, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Jusma. Rizka, kembali sudah melakukan coaching ya Pak Yakub. Iya Bu. Dan sebelum penutupan, Bu Rizka saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan identifikasi rencana, tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan
solusi-solusi sesuai dengan harapan Ibu. Ya, Bu Rizka. Menurut saya sebagai observer, berlebih tadi proses coaching Ibu sama Pak Yakub sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Rizka sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yakub, sehingga Pak Yakub bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Rizka, sebelum kita tutup ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.